kita review sedikit-sedikit untuk konsep terbaru dari Revo. Ini kita konsep baru, ganti warna tipis-tipis, yoi. Tapi velg juga. Pokoknya kita main perkakian lagi. Oke, kita yang pertama mau review long arm setelah pemakaian 3 tahun. Ini kondisinya seperti ini. Guys, karatan dan juga kotor sekali karena pemakaian 3 tahun. Ini sangat-sangat membagongkan. Sayang sekali karena nggak terawat selama 2 tahun. Ini kemarin kita habis rubah pangkon shockbreakernya, kita mundurin 2 cm kurang lebih, jadi seperti ini. Belum di repaint lagi, terus belum ada budget juga untuk melanjutkannya lagi. Nah, itu sangat kotor sekali, mengganggu kenyamanan mata untuk melihatnya. Dan beginilah kondisinya sekarang long armnya selama 3 tahun pemakaian. Worth it sih, tapi banyak sekali yang harus dirubah. Seperti contohnya ini as roda ini pakai punya Yamaha karena yang panjang sekali. Nah, ini panjang sekali. Punyanya Honda kan nggak panjang. Dan ini ukurannya, diameternya lumayan besar ya. Jaraknya panjang, lebarnya besar banget jaraknya dari sini ke sini. Dan ada satu hal yang harus diperhatikan untuk memasangnya adalah ini enggak 100% PNP untuk Revo. Oke, lanjut kita kulik ke rantai. Kita rantai baru, anjay, kita rantai baru. Ini mereknya merek Moss ukurannya 428 ketebalannya rantainya. Untuk gear masih kita pakai yang sama, masih triple S, masih bekas yang lama, cuman rantainya aja yang kita ganti. Shockbreaker masih sama, rated GP Pro Series suspension. Oke, kita bahas ke velg sekarang ya. Ini velg beli second, beli bekas, punyanya Supra 125. Ini yang tromol kecil. Ini pemasangannya tidak PNP langsung. Hal yang harus diperhatikan adalah karet nap gear ini harus dikepras atau ditipisin lagi untuk bisa masuk ke nap gear Revo. Dan minusnya adalah di sini. Tutup kampas nggak dapet ya. Disarankan untuk beli velg bekas itu harus sama tutup kampasnya sekalian guys, dan juga nap gearnya sekalian, biar langsung PNP kalau nggak mau ribet. Ini minusnya nggak rapat aja guys, tapi untuk fungsional masih masih untuk bisa mengurangi kecepatan, bisa untuk rem motor masih ya lumayan lah. Cuman yang ini minusnya nggak rapat aja. Kalau untuk fungsi sih oke. Ya beginilah keadaan motorku sekarang, banyak karat. Oh no, ini kita ban baru.
pakai FDR Genzi, ukurannya 70-80, ukurannya 70-80 ya. Ke pelek di sini kita rombak habis-habisan untuk pelek ya. Oke, ini kita pakai Verosi ukurannya 160. Untuk bannya sendiri ini kita 60-80 17. Pakainya kita pakai Kenda guys. Verosi Sanca ini di Revo kita nggak PNP langsung karena ini harus mengorbankan gearbox yang kita lepas, ada kabel gearboxnya sekarang kita tutup yang variasi bubut-bubut seperti ini guys. Ini pun harus ada yang dirubah, harus ada yang dikorbankan. Seperti biasa harus ada yang dikorbankan untuk mendapatkan hasil yang sempurna. Anjay. Ini kita harus motong si velg untuk bisa masukin tutup gearbox ini. Jadi terus juga harus ngebubut si tutup gearbox ini. Begitulah namanya modifikasi, harus ada yang dirubah dan harus ada yang direlakan. Dan ini dia penampakannya. Karena ini velg Yamaha, Jupiter Z1, Jupiter Burhan, terus pokoknya Vega ini masuk guys, langsung PNP. Ini kita pakai di Honda itu harus pakai Landes atau hub untuk cakram tersebut. Tapi untuk cakram tidak ada yang dirubah, untuk lubang-lubangnya masih sama. Ini nggak ada yang dibolongin lagi, nggak ada yang dikorbankan, tapi harus mengorbankan ini guys, si bracket kaliper ini kita custom lagi. Dan bautnya ini baut panjang, bautnya nggak estetik sekali ya. Nah, ini dia penampakannya. Jadi karena ini velg Yamaha kan harus pakai dipasang di Honda itu harus pakai Landes atau hub ya. Jadi mau nggak mau daripada beli Landes mending kita custom ini ya, custom 50 atau 30 gitu, saya lupa. Yang pasti ini di custom kayaknya nggak nyampe 50 deh, nggak nyampe deh kalau salah. Ini ya beginilah keadaannya. Jadi posisinya jauh dari sok depan ini, posisinya sekitar 1 jari. Ini juga jaraknya sekitar 1 jari. Ini lebar sih, sangat lebar sih. Jadi emang kurang center sedikit. Nah, minusnya seperti ini guys. Jadi kurang center, yang harusnya di tengah. Ini nggak center banget, nggak center asli lah. Jaraknya kurang ke kanan dikit. Ini nggak center banget, jadi minusnya itu. Tapi kalau secara look oke. Dan dari tahun kemarin kan kita pakai cakram yang besar, yang ukuran 300 mili. Sekarang kita ganti yang ukuran standar yaitu 220 mili, tapi cakramnya kita beli, kita ganti yang seperti ini. Jadi model seperti apa kayak ini ya. Ini cakram seperti ini lah, ala Thailand. Ini guys kondisi Revo saat ini, nggak banyak perubahan, cuman perubahan seperti warna
Ini warna grey. Ini greynya grey gelap ya, grey dark. Jadi komposisinya mengikuti velg ya, seiras lah sama ini juga. Ini kan warnanya abu-abu, dan ini kita kletek ya. Jadi kemarin kan ini warnanya biru seperti yang di tahun kemarin, biru tuton. Jadi itu tuh cat kondisinya udah luntur warnanya, ya udah kita lentekin aja sekalian ngirasin, ngimbangin warna si motor ini. Jadi oke lah warnanya, cuman ini minus namanya pemakaian ya guys, sorry aja, ini pemakaian harian. Dan ya cukup segini aja untuk review Revo saat ini. Oh ya, kita habis repaint kemarin, repaint sendiri dengan pakai Sapporo, catnya pakai Sapporo 1K 1000. Nanti kita spill aja di video ini, nanti kita kasih spill lah. Ini habis di repaint kemarin ya. Ini jadi Dove ini warnanya guys, nggak kinclong, Dove dia warnanya, karena kondisinya sangat memprihatinkan, nggak kerawat selama 2 tahun. Ya cukup segini aja guys untuk Revo hari ini. Ini dia penampakannya. Seperti ini, nggak ada perubahan untuk perlampuan, nggak ada untuk saat ini, belum ada kayaknya. Mungkin kita next ya, kita ke modif perlampuan seperti ini guys. Untuk DRL masih sama, nggak ada yang dirubah untuk perlampuan ya. Kelistrikan nggak ada yang dirubah, cuman ini lampu ganti ini aja. Oh gitu aja guys untuk review hari ini. Jangan lupa di like, subscribe, comment, and see you next time.